Halo. Hai. Selamat siang semuanya. Selamat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, makanya kita baik berdoa dulu. Silakan Bapak suruh ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap, berdiri, beri salam. Selamat siang, Pak Guru. Baik, selamat siang kembali. Silakan duduk. Oke. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya dan ngecek kehadiran kalian. Coba dilihat kiri kanannya, adakah temannya yang nggak masuk hari ini? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Baik, walaupun hadir semua, kalian tetap menjaga kesehatan, terus pola makan kalian juga, karena cuaca kita sedang tidak baik, hujan panas, ya semuanya. Ya, Pak. Oke, sebelum itu Bapak juga ingin mengecek, coba dilihat di bawah mejanya atau bangkunya, sampahnya silakan diambil dulu, dibuang. Silakan, ayo diambil dulu, dibuang. Kalau ada, silakan diambil. Silakan, ya dibuang. Kalau ada, silakan dibuang dulu. Baik, sudah. Oke. Apa kabarnya? Luar biasa. Gimana kondisinya saat ini? Baik. Gimana perasaannya saat ini? Tenang. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum itu, dalam wujud kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib Indonesia Raya. Silakan untuk mohon berdiri semua dalam wujud sebagai cinta tanah air. Silakan untuk berdiri, posisi siap semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum itu Bapak ingin menanyakan kembali materi kita minggu lalu. Nah, boleh
siapa yang ingin menjelaskan kembali? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Minggu lalu kita belajar tentang seni rupa yang membahas tentang karya seni yang dibuat dengan mengolah unsur visual seperti garis, warna, bentuk, dan tekstur. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa lagi yang ingin? Oke, silakan. Lalu kita akan mempelajari materi tentang seni rupa, ini mana kita mempelajari pengertian dari seni rupa, unsur-unsur prinsip dan bagian-bagian dari materi tersebut. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-temannya yang udah memberikan pemaparan yang materi minggu lalu. Baik, ya, minggu lalu kita sudah mempelajari itu seni rupa. Seni rupa yang dimana di situ kita akan, ataupun yang minggu lalu kita sudah mempelajari unsur-unsur, prinsip, fungsi, maupun contohnya yang ada di dalam seni rupa tersebut. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam bagian dari seni rupa itu, yaitu menggambar pola organis. Ya. Sebelum itu masuk ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya yang dimana yang pertama di sini ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian pola organis dalam seni rupa. Ya, kalian di sini bisa menjelaskan pengertian dari pola organis tersebut. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pola organis. Ya, di sini dalam mengidentifikasi kalian juga, ciri-ciri dalam pola organis itu apa sih bentuknya, gimana sih contohnya, ini. Yang ketiga, peserta didik dapat mengamati, meniru bentuk-bentuk organis yang ada di alam. Ada daun, ada bunga, batu, dan awan. Nah, di sini kalian bisa menirukannya dan bisa melihat ini di alam sekitarnya atau di sekitar kalian. Ya, ada batu, ada bunga, ataupun hewan. Yang terakhir, keempat, peserta didik mampu membuat gambar pola organis sesuai dengan ide masing-masing. Ya, di sini Bapak harap kalian bisa membuat pola organis sederhana lah, dengan sesuai dengan kreativitas yang kalian miliki. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang dimana di dalamnya materi pola organis. Baik, silakan kalian melihat gambar depan. Kelihatan? Kelihatan ya. Baik, silakan dilihat gambarnya. Pernahkah kalian melihat gambar ini di sekeliling kalian atau di lingkungan kalian? Jika pernah, silakan kalian memberikan pemaparan atau penjelasan. Oke, silakan. Gambar tersebut sering terlihat di baju-baju batik, Pak. Terlihat di Baju-baju batik. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, ada lagi yang ingin memaparkan? Oke, silakan berdiri. Biasanya ada di ukiran-ukiran rumah yang berpola, bunga, tanam tumbuhan, dan lain-lain. Oke, yang biasa di dalam ukiran, ya, di dalam rumah-rumah ya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ya, di sini adalah di mana gambarnya dalam pola organis yang bisa kita temui, yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Ya, kali ini kita akan membahas pola tersebut. Pola tersebut. Jadi Bapak harap kalian bisa mengamati materi ini dan bisa memahami apa yang di dalam materi ini. Oke, silakan diamati dulu di depan, mengamati. Baik, yaitu materinya menggambar pola organis. Apa itu pola organis? Pola organis adalah pola atau bentuk gambar yang Terinspirasi dari alam dan makhluk. Ya, benar sekali bahwa pola ini terinspirasi dari alam ataupun makhluk hidup yang ada di sini. Contohnya apa saja?
tumbuhan, hewan, manusia, awan, air, batu dan lain-lain sebagainya. Ya, betul. Ini adalah yang ada di alam sekitar kalian yang bisa kalian jumpai, ya, dalam pola organis tersebut. Dan juga di sini bentuk pola organis bersifat alami, bebas, lembut, dan tidak beraturan. Ya, sangat jelas bahwa tumbuhan, hewan, ataupun yang lain itu tidak teratur, melainkan tidak beraturan. Jadi ketika bentuknya ataupun polanya ataupun objeknya jadi sesuai dengan apa yang ada di alamnya atau di kehidupan aslinya. Jadi tidak merubah apa yang telah ada atau bentuk objek nyata. Nah, maka di sini dikatakan bebas dan tidak beraturan. Baik, kita lanjut. Contoh pola organis. Di sini ada bentuk daun, bunga, awan ataupun batu. Ya, ini adalah contohnya. Yang kedua, motif ukiran ataupun batik dengan bentuk tumbuhan ataupun hewan. Ya, ini pun ada juga di alam sekitar kita dan biasanya sudah dijelaskan tadi sama temannya yang dikatakan bahwa motif ini sering terlihat di baju-baju atau kain-kain dalam ukiran pola organis. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri pola organis yang dimana di sini ada 5. Nah, yang pertama itu garis-garis lembut, melengkung, dan ya tentu saja melengkung, bebas, jadi tidak beraturan, jadi objeknya bebas dan bisa kalian kreasikan dalam bentuk kreativitas kalian. Yang kedua, bentuknya tidak beraturan atau asimetris. Ya, tadi sudah dikatakan tidak beraturan. Yang ketiga, menyerupai bentuk alami dari lingkungan sekitar kalian. Ya, tentu jelas bahwa ini adalah alami sesuai yang kita lihat. Misalkan daun, ya, perlu bentuknya dalam bentuk daun. Juga yang nomor 4 sering digunakan pada motif hias tradisional seperti batik, ukiran, ataupun anyaman. Ya, di sini biasanya sering digunakan atau dalam pembuatan batik tradisional. Pasti setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing atau motif batiknya tersendiri. Yang kelima, bersifat alami dan ekspresif. Ya, alami, bukan hitungan matematis. Jadi dia tidak punya ukurannya yang sama, melainkan dia alami. Alami yang ada yang pernah kita lihat sesuai dengan kenyataannya. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya unsur pola organis, yang dimana di sini adalah dasar pembentuk karya seni dalam menggambar pola organis. Unsur-unsur ini harus diperhatikan agar hasilnya indah dan harmonis. Ya, ini adalah dasarnya, yang dimana ini sebagai pembentuk dalam pembuatan pola organis. Jadi ini bisa kalian terapkan. Ya, di sini ada namanya titik, garis, bentuk, warna, ruang, tekstur, gelap, terang. Nah, ini semuanya yang terdapat di dalam unsur pola organis. Selanjutnya, prinsip pola organis. Ada unsur, ada prinsip ya. Prinsipnya ini cara mengatur unsur-unsur seni rupa agar karya menjadi indah, seimbang, dan menarik. Ya, ini adalah yang mengatur unsur-unsurnya tadi. Bahwa di sini ada namanya keseimbangan, kesatuan, irama, penekanan, proporsi, gradasi, dan keselarasan. Ya, ini di dalam unsurnya tadi ada titik, ada garis ataupun tekstur. Nah, inilah yang mengatur mereka supaya hasilnya lebih menarik dan indah, seimbang juga. Ya.
Nanti ada prinsip dan unsur, atau unsur atau ada prinsip. Jadi yang unsurnya dasar dalam pembentukan pola sedangkan prinsip itu cara mengatur pola organis. Oke. Fungsi pola organis. Ya, di sini fungsinya yang pertama itu dekoratif, hiasan atau sarana edukatif. Ya, biasanya ada hiasan di rumah-rumah kita. Nah, itu misalkan ada di rumah kalian pola tumbuhan yang ada di lemari ataupun di meja-meja kayu. Nah, itu biasanya ada motif pikiran pola organis. Bisa hewan, bisa tumbuhan ataupun manusia yang lainnya. Ya. Ada juga ini sebagai unsur edukatif atau pemahaman informasi dalam bentuk gambar. Nah, ini bisa digunakan juga dalam sarana edukatif. Yang kedua, sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, dan karya orang lain juga bisa menjadikan sumber inspirasi dari pembuatan yang ingin kalian membuat pola organis, ingin menggambarnya, mau mengambil inspirasi dari mana. Ya, ini menjadi sebuah inspirasi dalam kalian pembuatan pola organis. Yang ketiga, ekspresi diri. Ya, sebagai media kita dalam menunjukkan kreativitas ataupun ekspresi kita dalam pembuatan pola organis. Yang kelima, elemen desain dan komposisinya. Ya, perlu diperhatikan cara mendesainnya ataupun komposisi yang harus pas ketika ingin membuat sebuah karya tersebut. Ini adalah fungsinya yang dimana yang terdapat di dalam pola organis. Dan juga ada bahan ataupun alatnya, yang dimana di sini ada alat pensil, kuas, spidol ataupun pena dan tinta. Ya, ini bisa kalian dapatkan juga. Contohnya kalian ingin menggambar pola organis sederhana, ya pensil lah terutama kalian bisa gunakan, bisa kalian dapatkan. Dan juga ada bahan kertas, kanvas, cat air, dan akrilik ataupun tinta. Ini juga bisa kalian dapatkan berupa kertas ataupun kanvas untuk sebagai media bidang datarnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa kalian tuangkan kreativitas kalian atau imajinasi kalian dalam bentuk gambar pola organis. Baik, materinya cukup sampai sini. Sekarang Bapak ingin memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Ya, Pak. Oke, silakan diri untuk bertanya. Apakah warna berpengaruh untuk pola organis? Apakah Warna sangat berpengaruh untuk pola organis. apakah warna sangat berpengaruh untuk pola organis? Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke, baik, Bapak jawab ya. Ya, warna itu sangat mempengaruhi dalam pembuatan sebuah gambar, apalagi dalam bentuk pola organis. Bahwa warna ini akan memberikan kesan yang indah pada si gambarnya atau si pola organisnya tersebut, dan akan menarik teman-teman yang lain ataupun karyanya itu dilihat orang lain lebih menarik. Oh, gambar ini bagus loh, karena bentuk warnanya sangat presisi, sangat pas, dan sangat menyatu sekali dengan gambarnya, dan akan memberikan keindahan dan estetika pada gambarnya tersebut. Itulah sangat pentingnya dalam pewarnaan. Jadi sesuaikan warnanya, sesuaikan dengan pola yang ingin kalian buat, warnanya pas, sesuai dengan alamnya. Misalkan gambar daun, ya daunnya itu ya pasti warna hijau. Kalau sudah menguning, berarti ya daunnya mau menguning, warna kuning, misalkan gitu ya. Jadi sesuaikan apa yang kalian amati dan kalian pahami ketika dalam pembuatan sebuah pola organis dan memasuki pewarnaan. Oke. Gimana, Evan? Gimana, Evan? Bisa. Oke. Tepuk tangan buat Evan sudah bertanya. Oke, Bapak berikan kesempatan lagi untuk yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Oke, silakan diri.
Apa kesalahan umum yang sering terjadi di saat siswa membuat pola organis? Kesalahan umum ketika siswa membuat pola organis. Oke, baik. Saya akan menjawab. Ya, sebagai pemula, apalagi siswa, ya tentu saja banyak sekali kesalahan-kesalahan yang perlu diperhatikan, dan untuk mengurangi kesalahan itu ada beberapa yang harus kalian pahami dulu, bahwa ketika kalian ingin membuat suatu karya ataupun kreativitas yang ingin kalian buat, coba diperhatikan dulu objek apa yang ingin kalian buat. Misalkan contoh kalian ingin membuat sebuah hewan, pola organis hewan, ya perhatikan hewannya tersebut dengan teliti dan buatlah sketsa awalnya. Buat sketsa awalnya. Ketika sketsanya sudah jadi, itu bisa diberikan sebuah unsur-unsurnya tadi maupun prinsipnya, biar gambarnya kelihatan menarik dan indah dan sebuah gambar itu enak dipandang. Nah, itu adalah beri ataupun kesalahan yang sering terjadi ketika kita anggap saja kita pemula, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, tadi sudah Bapak katakan bahwa mengamati objek atau gambar yang ingin kita gambar. Tuh, terus buat sketsa awal. Sketsa awal jangan terlalu untuk ingin cepat-cepat gitu, jangan. Ya, dijalani aja dulu, gambar aja dulu sesuai dengan tekstur, garis ataupun titik yang cocok pada si pola organis tersebut, ya. Dan hasilnya akan terlihat kalau kita sudah mengikuti langkah-langkahnya tadi. Gimana, April? Gimana? Bisa diterima. Oke, tepuk tangan buat April. Silakan, Bapak ingin berikan kesempatan lagi. Oke, silakan berdiri. Bapak, mengapa pola organis fauna sering digunakan dalam ragam hias tradisional? Oke, menurut Bapak mengapa pola organis fauna sering digunakan dalam ragam hias motif, ya? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, menurut saya atau di mana pola organis fauna ini akan memberikan sebuah ciri khas pada daerahnya tersebut. Dapat beri contoh. Misalkan di Kalimantan ini memiliki sebuah fauna hewan. Hewan apa di Kalimantan? Burung enggang. Ya, itu adalah ciri khas Pulau Kali. Ya, kalau Papua, burung apa? Ya, cendrawasih. Ya, betul. Kalau Pulau Sumatera, apa? Harimau. Ya, betul. Nah, itu adalah sebuah menjadi inspirasi dari alam, bahwa motifnya itu bisa kalian bentuk sesuai dengan daerahnya, khas daerahnya. Ya, tadi ada burung enggang. Kalian bisa membuat pola fauna itu dalam bentuk pola organis yang dimasukkan di dalam kain, dan membentuklah sebuah burung-burung enggang, bahwa itu mencirikan khas Kalimantan atau Pulau Kalimantan ini, bahwa orang ngelihat kain itu, baju ini dari Kalimantan karena dia motifnya burung enggang. Nah, itu adalah beberapa pentingnya sebuah pola ataupun dari khas hewannya masing-masing atau dari daerahnya masing-masing, dan menunjukkan identitasnya daerahnya tersebut. Gimana, Felix? Oke, tepuk tangan buat Felix. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin tanyakan? Hah? Tidak. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Giliran Bapak ingin bertanya. Oke. Nah, Bapak tanya Kevin. Kelvin, apa itu pola organis? Organis itu
adalah pola yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Hmm. Contohnya itu batu, hewan, tumbuhan, manusia, awan, dan batu. Berarti ada hewan, ada tumbuhan, dan ada Ya. manusia. Tepuk tangan buat Kelvin. Oke. Satu lagi, Bapak ingin bertanya. Lihat, fungsi pola organis itu apa? Sebagai dekoratif, Pak. Dekoratif, ya. Habis itu sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, Inspirasi dalam bekerja, sebagai media ekspresi diri, media ekspresi diri, dan elemen desain dan komposisi. ya elemen desain dan ya tepuk tangan buat Alia. Ya, terima kasih kalian telah memberikan pertanyaan dan Bapak juga memberikan pertanyaan kalian. Jawabannya sangat-sangat baik dan luar biasa. Berikan aplaus buat teman-temannya. Oke, baik. Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah Bapak siapkan. Silakan membuat kelompok yang dimana kelompoknya telah kita buat ya minggu lalu ya. Oke, udah dibuat minggu lalu. Baik, Bapak tanya kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Oke, kelompok 3, 2, 1 sudah membentuk kelompok. Silakan. Bapak akan memberikan sebuah LKPD yang dimana kalian akan mengerjakan LKPD tersebut. Oke, udah dapat semua? Oke, Bapak akan berikan arahannya. Oke, Bapak memberikan arahan. Kalian sudah dapat semua LKPD-nya? Oke. Silakan kalian membuat pola organis sederhana yang telah kalian diskusikan per kelompoknya dan warnailah pola tersebut dengan sederhana. Warna yang kalian ingin warnai atau kalian sukai. Dan terakhir, deskripsikan hasil gambar kalian atau warna kalian ataupun pola yang kalian buat dalam bentuk penjelasan dan kata-kata tadi atau kalimatnya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Ya. Silakan dikerjakan. Tiga puluh menit dari sekarang. Cukup ya 30 menit? Oke. Baik, kelompok 1 rencananya ingin membuat pola apa? Pola tumbuhan, Pak. Yaitu bunga. Tumbuhan ya, sudah dipersiapkan konsepnya? Sudah, Pak. Oke. Lagi bikin sketsanya. Oke, bagus. Silakan dikerjakan. Oke, untuk kelompok 2 rencananya ingin membuat pola apa? Pola bunga. Pola bunga ya, oke. Udah kesepakatan bersama? Sudah. Oke, tunggu ya hasilnya. Oke, dari kelompok 3 rencananya ingin menggambar pola organis apa nih kelompok 3? Membuat pola organis hewan. Oke, hewan. Ditunggu ya Hewan. hasilnya.
Kalau ada mengalami kesulitan, silakan memberikan pertanyaan yang kalian alami kesulitannya. Dia menambah garis-garisnya atau lingkungannya sesuai dengan pola yang kalian buat. Ya, untuk menambah keindahan ataupun pola-pola yang lebih atau keindahannya. Kelompok 2 gimana? Kalau mengalami kesulitan, silakan bertanya. Itu dia sebenarnya. Itu memang kelihatan. Oke, kalau ada kesulitan atau yang kalian alami, silakan untuk bertanya ya. Iya, Pak. Kelompok 1 gimana? Ada yang mengalami kesulitan? Apa yang kalian mengalami kesulitan? Silakan. Tidak ada. Ini, Pak. Dalam pembuatan gambarnya, kalian hal apa yang kalian kesulitan alami atau kalian alami? Mungkin dibuat dari garis-garis ini sih, Pak. Sketsa-sketsanya, Pak. Garis-garis pada sketsa-sketsanya. Iya, Pak. Oke. Tapi semuanya gimana? Bisa teratasi? Bisa, Pak. Oke. Terus ditunggu ya hasilnya. Kelompok 2 dalam pembuatan gambarnya kesulitan apa yang kalian alami? Menentukan warna Pak. Warna ya. Oke. Tapi sudah bisa diatasi? Bisa. Oke, bisa. Ditunggu ya hasilnya. Oke. Kelompok 3 dalam pembuatan gambar yang kalian alami kesulitannya apa saja? Tidak ada, Pak. Lancar. Lancar ya. Untuk warna, untuk pola-polanya, Lancar. untuk pemasukan unsur-unsurnya. Oke, lancar. Oke, ditunggu hasilnya ya. Silakan dilanjutin.
Ya, ketika gambarnya jangan lupa untuk deskripsikan apa yang kalian gambar dan apa kalian diskusikan proses pembuatannya atau kesulitan yang kalian alami dalam pembentukan pola organisnya. Silakan boleh nanti kalian masukkan di deskripsi. Untuk kelompok 1 sudah prosesnya udah berapa persen kira-kira? 70 sih Pak. 70%. Pak. Terus tunggu ya hasilnya. Untuk kelompok 2 kira-kira berapa persen? 50, 80. 50. Oke, 50. Ditunggu ya hasilnya. Untuk kelompok 3 kira-kira berapa 70, persen? Pak. 70. Oke, ditunggu hasilnya. Kalau ada mengalami kesulitan, silakan bertanya. Sudah sangat kelihatan ya. Gimana dari kelompok 2? Sudah berjalan berapa persen? 80 ya. Oke, ditunggu hasilnya. Gimana kelompok 3 pewarnaannya? Sudah berapa persen? 90%. Oke, 90%. Ditunggu ya hasilnya.
Oke, waktu kita sisa 15 menit lagi. Gimana kelompok 1? Sudah Pak. Oke. Hasilnya udah? Sudah Pak. Gimana kelompok 2? Hasilnya sudah? Kelompok 3 gimana? Kelompok 1 deskripsikan sudah? Sudah Pak. Kelompok 2 deskripsikan? Kelompok 2 deskripsikan? Sudah. Kelompok 3 deskripsikan? Sudah Pak. Sudah. Oke.
Sudah semua? Sudah. Oke. Baik, jika sudah semua, sebelum kita lanjut presentasi, kita bangkit berdiri dulu. Silakan untuk berdiri. Kita akan membakar semangat kita dengan melakukan ice breaking. Masih semangat? Masih. Oke, silakan. Silakan untuk berdiri untuk membakar semangat kita. Oke, siap semua? Siap. Masih semangat? Masih. Oke. Tepuk semangat. Oke, baik. Tugasnya LKPD-nya sudah selesaikan semua? Oke, sudah dideskripsikan? Oke, baik. Sebelum kalian mempresentasikan hasilnya, Bapak ingin memberikan sedikit arahan dan regulasi langkah-langkah kalian mempresentasikan hasilnya. Baik, jadi setiap kelompok akan menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yang dimana nanti memaparkan apa yang kalian telah buat dan kerjakan serta penyampaian deskripsikan yang telah kalian lakukan bersama kelompoknya. Baik, silakan kelompok mana dulu yang boleh maju? Oke, kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2. Oke, untuk kelompok yang baik, kita mendengar
dengarkan untuk kelompoknya yang sedang presentasi. Disiapkan pertanyaannya, sarannya, ataupun komentarnya tentang si kelompok yang maju. Oke, silakan kelompok 2. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan gambar ini. Gambar ini menggunakan pola yang terdiri dari tumbuhan, yaitu tumbuhan bunga dan daun. Dan di sini kami juga memberi warna agar terlihat indah dan menarik. Apakah ada saran? Silakan untuk kelompok lain, ada saran, tanggapan, ataupun komentar, pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Kelompok 1 atau kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Oke. Apakah kalian membuat gambar tersebut ada sedikit kesulitan? Ya, Oke, silakan. Kami kesulitan dalam pemilihan warna. Kesulitan dalam. Pemilihan warna. Oke, gimana kelompok 1? Oke, tepuk tangan. Oke, berarti kesulitannya tadi hanya pemilihan warna. Oke, kelompok 3 ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun saran? Ya, silakan kelompok 3. Silakan. Ya, boleh, silakan berdiri. Apa yang membuat menarik dari gambar tersebut? Apa yang membuat menarik gambar tersebut? Silakan kelompok 2 memberikan tanggapan. Yang menarik dalam gambar ini adalah sketsa warna yang menjadi satu. Bisa dilihat dalam gambar ini. Gimana kelompok 3? Hah? Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan memberikan tanggapan. Jika ada kata-kata yang salah, harap dimaklumi. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus buat kelompok yang maju. Oke, kelompok 3 silakan maju. Oke, kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3. Bentar ya. Oke, silakan kelompok 3 memaparkan hasilnya. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pola organis hewan, yaitu hewan kupu-kupu. Pola organis kupu-kupu ini memiliki bentuk yang unik. Kupu-kupu tersebut memiliki banyak garis yang melengkung untuk membentuk sayapnya. Ada berbagai bentuk seperti hati dan bunga di sisinya. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Ya, boleh dilihat kan gambarnya. Baik, Kupu-kupu yang kami warnai terdiri atas 13 warna, yaitu ada warna merah, jingga, kuning, biru, ungu, abu-abu, hijau, hitam, magenta, hijau tua, giant, coklat, dan oranye. Pola organis kupu-kupu juga terdapat gelap terangnya, dapat ditunjukkan pada gambar tersebut. Oke, sudah? Apakah ada saran ataupun pertanyaan? Oke, kelompok 2 silakan. mengapa kalian memberikan warna yang sangat banyak? Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, silakan kelompok 1. Apa alasan kalian memilih warna Agar gambar tersebut lebih mencolok dan lebih menarik. Oke, gimana? Kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas masukannya dan pendapat yang telah
kalian berikan. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Sekian yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya. Kelompok yang sudah maju silakan kembali. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1, silakan. Silakan. Oke, selanjutnya kelompok Dan Rogi ya. kelompok yang maju. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang gambar tersebut. Ya. Gambar tersebut adalah pola organisme tumbuhan atau bunga yang memakai 3 kombinasi warna yaitu hijau, merah muda, dan kuning. Dan kami menambahkan sedikit gradasi pada tepi daun tersebut seperti yang kalian bisa lihat. Apakah ada pertanyaan atau saran? Kelompok 3 mungkin. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 2 mungkin. Oke, silakan. Mengapa kalian hanya menggunakan 3 warna pada gambar ini? Ya, kami memilih 3 warna umum karena kami memiliki 3 bagian pada gambar tersebut. Pertama, bagian daun. Daun bisa dilihat bahwa umumnya daun berwarna hijau. Yang kedua ada bunga. Ya, kami memakai warna pink karena umumnya memakai warna pink. Dan terakhir ada bunga juga di bagian tengahnya yaitu bunga berwarna kuning. Di mana kelompok 2? Kesimpulannya karena gambar kami cuma memiliki 3 bagian. Di mana kelompok 2? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3 boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap kelompok yang maju. Ya. Silakan. Apa yang membuat kalian kesusahan pada membuat pola organisme tersebut? Kesusahannya adalah kami memilih warna dan penempatan pada bagian-bagian tersebut. Di mana? Kelompok 3. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan menutup. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang sudah maju. Terima kasih. Baik. Kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Berikan aplaus buat semua. Oke, Bapak akan memberikan evaluasi dan penilaian terhadap kalian yang sudah menampilkan presentasinya tadi. Ya, sangat luar biasa hasil-hasilnya yang dimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang memaparkan karyanya atau hasil diskusi yang telah disepakati per kelompoknya. Dan juga deskripsinya juga bagus-bagus dan pertanyaan dari kelompok yang lain juga. Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi kalian untuk akan maju atau akan mempresentasi materi berikutnya, ya. Dan juga ini akan menjadi pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru, yang dimana kalian telah menyelesaikan pembuatan pola organis yang telah saya arahkan tadi atau memberikan tugasnya tadi. Dan kalian sangat luar biasa telah menyelesaikan itu. Tepuk tangan untuk semua. Oke, Bapak ambil tugasnya yang telah kalian presentasi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Presentasi udah, evaluasi juga Bapak sudah berikan ke kalian. Dan Bapak ingin akan memberikan sebuah soal evaluasi untuk per individual, yang dimana ini untuk pemahaman yang telah kalian pelajari pada materi hari ini. Silakan nanti dikerjakan.
Oke, itu soal evaluasi tentang pemahaman yang telah kalian dapat pada materi hari ini. Silahkan dikerjakan, ya, kerjakan. Sudah semua? Oke, Bapak ambil ya soalnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, soalnya telah Bapak terima. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Jadi nanti ini sebagai bahan evaluasi kita. Baik, sudah memasuki penghujung pada penyampaian atau materi kita pada hari ini. Pada pembelajaran materi hari ini, Bapak akan memberikan kesempatan pada kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Sebelum itu, Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan atau telah mengerjakan semua tugas-tugas ataupun kerja kelompoknya tadi dalam bentuk pola organis sederhana, ya, yang dimana kalian telah menyelesaikan dan telah mempresentasikan hasilnya tersebut.
Ya, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan semuanya. Nah, sangat luar biasa, Bapak apresiasi sekali. Ini akan menjadi modal kalian untuk berusaha menjadi yang terbaik ke depannya. Dan materi ini akan menjadi pemahaman yang baru buat kalian. Dan jangan lupa bahwa seni itu, dalam seni rupa ada banyak sekali yang perlu kalian bisa pelajari. Tidak hanya di sekolah saja, tapi di dunia luar juga kalian bisa mempelajari seni rupa. Bisa mengembangkan kreativitas kalian, imajinasi kalian, bahkan bisa jadikan inspirasi buat terus berkembang menuju masa depan. Bapak sangat apresiasi sekali buat kalian. Berikan aplaus lagi buat kalian semua. Oke, Bapak ingin memberikan kesempatan untuk kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Boleh yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke, silakan maju. Angelina Bebia. Saya akan memberi kesimpulan tentang pelajaran hari ini yang berkaitan dengan pola organis. Pola organis adalah pola atau bentuk gambar yang terinspirasi dari alam dan makhluk hidup. Bentuk pola organis bersifat alami, bebas, dan tidak beraturan. Contohnya pola organis bervariasi seperti hewan, tumbuhan, manusia, batu, awan, dan lain-lain. Ciri-cirinya pola organis adalah garisnya melengkung, lembut, dan bebas. Bentuknya asimetris, sering digunakan pada motif hias tradisional, dan bersifat alami serta ekspresif. Unsur pola organis yang harus diperhatikan supaya pola organis terlihat indah dan harmonis adalah titik, garis, bentuk, warna, ruang, tekstur, dan gelap terangnya. Prinsip-prinsip pola organis yang membuatnya menarik terdiri atas keseimbangan, kesatuan, irama, proporsi, irama, penekanan, radiasi, dan keselarasan. Fungsinya pola organis sangat banyak. Pola organis bisa menjadi unsur dekoratif, sumber inspirasi, media ekspresi, sarana melatih kreativitas dan imajinasi, serta sebagai elemen desain serta komposisi. Tepuk tangan buat kalian. Oke. Bapak ingin bertanya lagi atau memberikan kesempatan lagi? Siapa yang ingin memberikan kesimpulannya? Ada lagi yang memberikan kesimpulannya? Oke. Ya. Oke, silakan. Pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang menggambar pola organis. Pengertian pola organis. Pola organis adalah pola atau bentuk gambar yang terinspirasi dari alam dan makhluk hidup. Contohnya bentuk daun, bunga, ikan, awan, dan batu. Ciri-ciri pola organis terdiri atas bersifat lembut, melengkung, dan bebas, tidak beraturan atau asimetris, dan mencapai bentuk alami dari lingkungan sekitar. Unsur-unsur pola organis terdiri atas titik, garis, bentuk, warna, ruang, tekstur, dan gelap terang. Prinsip pola organis terdiri atas keseimbangan, kesatuan irama, penekanan, gradasi, proporsi, dan keselarasan. Fungsinya sebagai dekoratif, sumber inspirasi dalam berkarya, sebagai media ekspresi diri, dan elemen desain dan komposisi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pola organis yaitu alatnya terdiri atas pensil, kuas, spidol, dan pena tinta. Bahannya terdiri atas kertas, kanvas, cat air, arang, dan tinta. Yang dapat saya sampaikan pada kesimpulan pada hari hanya itu. Oke, tepuk tangan buat temannya yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Baik, terima kasih. Buat lagi aplaus buat temannya. Baik, Bapak ingin menyimpulkan kembali yang telah kalian sampaikan? Ya, benar. Tadi ada temannya mengatakan bahwa pola organis itu adalah pola yang berada di alam kita atau di alam sekitar kita, yang dimana di situ ada tumbuhan, hewan, dan manusia.
Ya, itu adalah akan menjadi sumber inspirasi kalian dalam membentuk sebuah karya menggambar pola organis. Ya, itu sebagai inspirasi dan menunjukkan rasa kreativitas kalian. Ada juga unsurnya. Unsurnya ada titik, garis, tekstur, ruang, warna, dan apa lagi satunya? Keselarasan, ya. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah pola organis. Dan juga ada unsur, ada prinsip. Ya, unsur tadi itu adalah bagian dasar si pola. Sedangkan si prinsip itu mengatur. Ya, jadi ada unsur, ada prinsip. Tadi bagian dasar, terus ada juga bagian pengaturnya. Jadi prinsip itu ada kesatuan, ada apalagi keseimbangan, proporsi, gradasi, apalagi keselarasan, dan harmoni. Ya, harmoni. Ya, itu adalah untuk mengatur pada si pola organisnya. Dan juga fungsinya, ya bisa kalian lihat dalam bentuk ukiran-ukiran yang berada di rumah kalian. Pasti ada lemari, meja yang terbuat dari kayu itu bisa diukir. Juga batik, kain, terus selendang. Ya, itu ada motif-motif khasnya. Ya, tadi ada yang bertanya tentang khas daerahnya masing-masing. Burung enggang itu bisa dijadikan motif pola organis. Dan juga contoh-contoh yang telah kita paparkan pada materi kali ini. Baik. Pola organis merupakan dasar penting dalam seni rupa yang mengajarkan kita untuk mengamati, menirukan, dan mengolah bentuk alami menjadi sebuah karya indah. Melalui gambar pola organis, kita dapat menumbuhkan kreativitas, kepekaan terhadap alam, dan rasa estetika. Ya, itu adalah tadi semua keseluruhan yang telah kita bahas dan kesimpulan yang telah kita bahas bersama juga. Ya, inti bagiannya pola organis semua itu akan menunjukkan rasa indahnya alam dunia ini kita bisa bentukkan dalam kreativitas atau karya kita sendiri. Baik, sudah kesimpulan sudah Bapak sampaikan. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan kembali refleksi pada pembelajaran hari ini. Boleh ingin menyampaikan perasaannya, apa yang didapat, dan apa yang menjadi hal baru terhadap materi yang telah dipaparkan. Boleh siapa yang boleh ingin memberikan refleksi? Oke, silakan berdiri, Kelvin. Tentunya perasaan saya sangat senang dengan pelajaran pada hari ini. Menurut saya refleksi pelajaran pada hari ini sangatlah bermanfaat buat kami semua. Dengan materi pada hari ini bisa memberikan kami wawasan yang luas tentang menggambar pola organis ini, Pak. Sudah itu saja, Pak. Gimana perasaan kamu terhadap materi yang telah kamu dapatkan dan akan menjadi landasan pembelajaran yang baru lagi? Pelajaran ini sangatlah menarik. Oke, sangat menarik. Jadi rasanya sangat menarik. Senang atau gimana? Senang. Oke. Beri tepuk tangan buat Kelvin. Terima kasih ya, Kelvin. Oke, silakan yang ingin memberikan refleksi lagi, boleh angkat tangan. Oke, silakan untuk diri. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Banyak yang bisa kita ambil dari sini seperti ragam jenis pola dan sketsa dan lain sebagainya. Pembelajaran ini sangat menyenangkan. Hal ini bisa memperluas wawasan kita tentang pola-pola ragam rias. Sudah segitu saja. Ada saran atau tanggapan kamu untuk pembelajaran berikutnya yang ingin disampaikan untuk pembelajaran berikutnya? Ada saran atau tanggapan yang ingin kamu sampaikan pada pertemuan selanjutnya? Ada? Tidak ada. Oke, tidak ada. Tepuk tangan buat Agnes. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ada lagi? Ada lagi yang ingin menyampaikan?
Oke, Evan, silakan berdiri, Evan. Oke. Refleksi saya pada pagi hari ini, perasaan saya sangat senang karena Bapak sudah mengajarkan kami dengan sepenuh hati. Bapak mengajarkan kami cara berpresentasi, tanya jawab, saran. Bapak juga mengajarkan kami untuk menggambar atau mewarnai. Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Evan. Oke, terima kasih Evan. Baik, ada lagi? Cukup? Oke. Baik, terima kasih atas tanggapan, refleksi yang kalian sampaikan. Ya, semoga akan menjadi evaluasi buat Bapak dan buat kalian juga. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermakna dan menjadi pengetahuan yang baru bagi kalian. Dan bisa kalian terapkan di kehidupan nyata dan menunjukkan rasa kreativitas dalam kalian berkarya seni rupa. Entah itu seni rupa yang lain, itu nggak masalah ya. Jadi ini menjadi pembelajaran yang baru. Semoga kalian terima dan kalian dapatkan dan bisa menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk semua kita semua. Tepuk semangat. Oke. Baik, kita sudah sampai penghujung. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kali ini menjadi kesan yang baik, kesan yang baru, dan kesan pemahaman kita terhadap seni rupa. Semoga materi ini dapat dicerna dengan baik yang telah kita lakukan bersama dari awal sampai pertengahan dan akhirnya kita sudah sampai penghujung. Oke, sebelum kita pulang, silakan kita berkemas dulu. Oke. Kalau ada sampah lagi yang di bawah yang bekas rautan boleh diambil dulu atau dibuang dulu. Oke, silakan dibuang dulu sampahnya, bekas rautan atau bekas apa. Oke, silakan dibuang dulu. Oke, baik. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk agar kita sampai dengan selamat di tujuan atau rumah kita masing-masing dalam perjalanan pulang. Silakan untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap, berdiri, beri salam. Selamat sore, Pak Guru. Selamat sore kembali. Tepuk semangat. Semangat.